Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan Salam, Jalan Merpati nomor 4 Sampang, Madura. Hari ini Senin 22 Desember 2025. Tema pada pagi hari ini adalah makna di balik kesengsaraan dan kemelaratan. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana sifat manusia saat belum memperoleh cahaya Allah? Maka di satu sisi kita bersemangat menyukai dunia, tetapi di sisi lain kita tidak mau menghadapi kesulitan dan segala permasalahan akibat dari cinta dunia itu. Di dalam Al-Quran, orang yang semacam ini disebut dalam kondisi kabat, artinya jerih payah dan kesusahan karena mengejar dunia. Di dalam surat Al-Balad surat 90 ayat 4, Allah itu berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabadin, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam keadaan susah payah, yaitu lelah dan susah karena selalu menghadapi musibah di dunia dan kesengsaraan di akhirat. Lalu setelah itu muncul hulu'ah atau berkeluh kesah. Jadi jika tertimpa kemalangan, kita itu berkeluh kesah, menyalahkan diri sendiri atau orang lain. Kemudian jika didatangi kesempatan baik, banyak menolak dan menghindar. Coba kita lihat di dalam surat Al-Ma'arij surat 70 ayat 19 sampai 21. Allah berfirman, innal insani khuliqu halu'an, sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazuan, apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah, atau waktu ditimpa keburukan, kebanyakan dari kita itu istilahnya ada rasa keluh kesahnya, ada semacam tidak mau menerima, ada semacam menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Allah apabila kita ditimpa oleh musibah. Wa idza masahul khairu manu'an, dan apabila ia mendatangkan kebaikan, maka ia amat kikir. Sewaktu ia mendapatkan harta benda, ia kikir, ia tidak mau menunaikan hak Allah yang ada pada hartanya itu. Jadi ketika diberi nikmat oleh Allah berupa harta benda, maka hak Allah lupa. Apakah itu sedekah, apakah itu infak, apakah itu zakat dan lain sebagainya. Pada dasarnya manusia itu tidak menyukai kesengsaraan, seperti sakit, tertimpa bencana. Manusia juga tidak suka kemelaratan, seperti kemiskinan, kelaparan, atau mengalami suatu ujian, misalkan meninggalnya anggota keluarga dan sebagainya. Keluh kesah, marah, dongkol, dendam, serta menyalahkan diri sendiri dan orang lain adalah sebuah respon yang dianggap biasa dalam kehidupan sehari-hari. Padahal itu di mata Allah tidak baik. Dan hal itu adalah menunjukkan kualitas dari seseorang itu.
Bapak Ibu yang saya hormati, bagi orang yang beriman tidak demikian. Jadi orang beriman itu yang di dalamnya dikendalikan oleh kalbu kirinya, maka kalbu kirinya itu selalu dekat dengan Allah. Ketika dia menghadapi ujian berupa kesengsaraan dan kemelaratan, dia akan mampu menerjemahkan, mampu memahami dan mengambil hikmah di balik ujian dan musibah yang dihadapi. Berbeda dengan apabila kita dikendalikan oleh fikir, dikendalikan oleh kalbu kanannya, dikendalikan oleh saudaranya. Maka ketika menghadapi ujian, di mana ujian itu berupa kesengsaraan dan kemelaratan, dia tidak mempunyai kemampuan untuk mengambil hikmah di balik musibah yang terjadi itu. Mari kita lihat dalam surat Al-An'am surat 6 ayat 42, Allah berfirman, "Walaqad arsalna umamin min qablika." Dan sesungguhnya kami telah mengutus kepada umat-umat sebelum kamu, yaitu rasul-rasul, akan tetapi mereka mendustakannya. Fa'akhadnahum bil ba'sa'i. Kemudian kami siksa mereka dengan kesengsaraan, dengan kemelaratan yang sangat. Kenapa? Karena mereka itu tidak patuh kepada Nabi dan Rasulnya. Wadharra'i, dan penderitaan atau penyakit. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, orang-orang yang disebut dengan sengsara dan melarat itu bukan karena mereka itu kekurangan, bukan karena mereka itu tidak cukup kondisi ekonominya, ya. Tetapi adalah orang-orang yang tidak pernah mengambil hikmah atau pelajaran dari setiap peristiwa. Dan itu hanya mampu dikerjakan oleh orang-orang yang beriman, yang dikendalikan, yang dipimpin oleh kalbu kirinya. La'allahum yatadarra'un, supaya mereka tunduk dan merendahkan diri, ya. Artinya apa? Merasa rendah diri lalu mereka beriman. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kesengsaraan, ya, kemelaratan itu sebetulnya bagi orang beriman itu adalah suatu lahan yang begitu dirindukan, begitu diharapkan, karena di situ banyak peristiwa yang sangat membuat kalbu kiri kita itu semakin tersentuh, membuat jiwa kita itu semakin lapang untuk bertemu dengan Allah. Maka disitulah ketika jiwa itu sudah lapang, jiwa itu sudah semakin teruji, maka akan turun cahaya Allah. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang beriman. Oleh sebab itu Bapak Ibu, maknailah kesengsaraan dan kemelaratan itu bagian daripada keimanan, bagian daripada untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan bagian dari beban hidup, bukan bagian dari hal-hal yang menjauhkan diri kita kepada Allah. Justru menjadikan kita bersemangat, menjadikan diri kita untuk selalu mengingat Allah. Karena kita yakin kesengsaraan dan kemelaratan itu adalah filter yang luar biasa ketika kita mendekatkan diri kepada Allah. Asalkan kita dalam posisi beriman, asalkan kita dikendalikan oleh kalbu kiri kita, asalkan jiwa kita adalah jiwa yang suci, jiwa yang selalu mengingat Allah, jiwa yang selalu berzikir kepada Allah, ya. Disitulah Allah akan mengendalikan diri kita, disitulah Allah akan mendampingi diri kita. Banyak kita terekam dalam diri kita ketika orang-orang diberikan ujian dan musibah, jadi situlah menganggap kesengsaraan dan kemelaratan. Tetapi jika diberikan kenikmatan berupa harta berlebih, justru mereka tidak ingat kepada Allah. Jadi kesengsaraan, kemelaratan adalah ladang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.